Perkenalkan, nama saya Faisal Widiastu. Sini saya akan menjelaskan alur kerja quality assurance. Yang pertama di sini ada perencanaan. Nah, yang pertama itu membuat rencana uji. Dan di sini tuh kita membuat rencana uji apa aja, fitur apa aja yang akan kita uji. Nah, setelah itu urutannya seperti apa. Setelah sudah merencanakan eh, untuk tes, kita masuk ke mengidentifikasi sumber daya. Nah, di mengidentifikasi sumber daya ini, yaitu mengidentifikasi ini orang yang melakukan tes ada berapa, terus software yang kita butuhkan apa aja gitu. Nah, setelah itu selesai, kita masuk ke membuat dokumentasi SRS. Nah, di sini itu kita tuh membuat ataupun merancang untuk pengetesan fungsionalitas dan non-fungsionalitas. Nah, setelah selesai membuat dokumentasi SRS, kita masuk ke tahap pengujian atau tes eksekusi. Nah, di sini yang pertama kita menjalankan tes terlebih dahulu. Nah, kita itu menjalankan tes terlebih dahulu menggunakan manual testing ataupun automation testing. Nah, setelah dites apakah ada kecacatan atau tidak. Dan di situ kita akan mencatat hasil pengujiannya. Nah, setelah kita mencatat hasil pengujiannya, kita masuk ke tes desain. Di sini kita itu menyiapkan data tes ujinya seperti input yang valid dan input yang tidak valid agar kita banyak itu untuk melakukan pengujiannya untuk bisa menyeluruh pengujiannya. Yang kedua, kita membuat kasus uji. Nah, di sini kita melakukan step by step untuk pengujiannya. Setelah itu masuk ke pelaporan bug. Nah, di sini yang pertama ada melacak status bug. Nah, ya, di sini itu maksud dari melacak status bug itu kita eh, melihat nih, apa aja nih bug apa aja yang ada di website tersebut. Setelah kita mengetahui dan melacak hasil bug tersebut, kita masuk ke menetapkan prioritas. Menetapkan prioritas ini adalah kita tuh menetapkan nih mana bug yang sangat berbahaya dan mana bug yang kadarnya biasa aja. Nah, yang apabila kadar bug yang berbahaya, maka akan dilakukan terlebih dahulu, sedangkan yang biasa saja akan dilakukan di tes yang terakhir. Setelah melakukan menetapkan prioritas, kita masuk ke meringkas hasil. Di situ tuh kita meringkas nih hasil dari pengamatan kita apa aja nih bagian yang ada, terus mana prioritas yang harus diutamakan. Setelah melakukan untuk meringkas hasil, kita membuat dokumen bug. Di sini tuh dokumen bug ini kita kasih seperti kayak ID bug, terus bagian fitur bagian apa. Nah, dokumen tersebut kita akan serahkan kepada programmer. Nah, di programmer akan si programmer akan melakukan atau melakukan pengujian ulang. Nah, setelah pengkodingan itu selesai, maka akan kembalikan lagi kepada QA. Nah, di sini kita melakukan pengujian ulang. Nah, di sini kita melakukan tes ulang nih eh, bagian kita uji yang sebelumnya apakah sudah soft atau belum. Apabila sudah soft, maka bug tersebut maka kita bisa lanjut mengecek bug yang lainnya. Nah, setelah testing ulang, kita investasi nih bug-bug yang kita bug-bug yang sebelumnya ditemukan apakah sudah stop atau belum. Terus kita juga mencari apakah bug yang sebelumnya belum solve, terus kita coba lagi berat apa namanya masih belum solve, maka kita catat lagi. Nah, terus habis itu kita menetapkan pengujian berhasil atau gagalnya. Nah, di sini kan kita menguji nih bug mana yang sudah berhasil di solve, mana bug yang belum berhasil di solve. Nah, setelah selesai, kita masuk ke menetapkan hasil bugnya. Nah, setelah itu masuk ke penutupan tes. Dan di sini kita membuat dokumentasi, tinjauan, dan arsip. Dan yang terakhir itu membuat pembelajaran dan peningkatan. Mungkin sekian presentasi dari saya, presentasi tentang alur kerja. Eh, Sekian, terima kasih.